Jangan sampai abis itu beli karena hawa nafsu, akhirnya lu nyesal. Iya, betul. Gue nggak mau ngambil resiko itu. Iya. Kalau ini kan enggak, gue ambil resikonya. Betul. Tentunya gue berhitung dari sisi daya beli gue juga saat itu. Ya Betul kan? lah, iya. Ya gue mampu, ya gue ambil. Gue tahu ini kan bagus prospeknya, tapi kalau harganya udah melambung tinggi, gue nggak mampu, ya gue nggak akan ambil. Halo Sobat Onelito, hari ini saya lagi kedatangan sahabat kita, penghobi, ada Om Ivan nih di sini ya. Jadi awalnya nggak niat mau bikin konten ya. Iya. Awalnya cuman pengen ngobrol-ngobrol, diskusi. Ternyata kayaknya diskusinya menarik kalau untuk kita jadikan konten ya gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya lebih kepada kita sharing nih. Sharing tentang tadi udah sedikit banyak kita ngebahas mengenai proses daripada koi itu sendiri lah gitu kan ya. Betul. Berproses, intinya it's all about proses lah gitu ya. Ada pertanyaan dari Om Ivan mengenai bisnis koi itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Betul. Kan ya. Kadang memang berbisnis itu berpikirnya adalah, atau kita menjadi buyer sekalipun berpikirnya lagi nih, kalau gue kenal pucuknya, ngapain gue beli layer tengahnya? Betul. Nah, cuman yang perlu kita ingat bahwa ikan koi itu di dunia, mau kawarimono seperti benigoy atau karasi sekalipun yang sewarna, itu nggak ada kembarannya. Setuju. Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat proses pada saat kita mau hunting ikan. Misalkan ini satu kolam ikan yang dimana isinya adalah ikan yang baru di harvest kan, dari Shinoda lah kayak waktu kemarin di video saya ya. Shinoda. Nah, Shinoda. Masuk semua ikan yang baru di-harvest di satu kolam ini, atau dua kolam kemarin dia buka. Ini yang female, ini yang male. Dia udah pisahin seperti itu. Ya. Ada 20 dealer atau ada 20 agent dari mancanegara yang pingin nyerok ikan dia. Nah, caranya gimana? Ya diundi. Loteri ya. Di loteri. Di loterinya itu maksudnya adalah saya urutan keberapa. Ya. Misalkan Om Ivan ikut nih ke loteri. Om Ivan dapat urutan kedua, saya dapat urutan kelima. Sebelum di loteri, saat ikan itu masuk, kan kita udah ngebidik. Ya, betul. Gue mau yang ini, gue mau yang itu, yang ini. Pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga, keempat, kelima, misalkan. Nah, Oke. tadi saya misalkan dapat kelima, Om Ivan dapat kedua. Begitu Om Ivan serok, ternyata pilihan pertama saya udah diserok sama Om Ivan. Jadi pada saat kita udah serok, baru kita tanya harganya berapa. Ya. Nah, bedanya gini nih. Penghobi kalau datang ke Onelito, lihat ikan yang dia suka, pasti dia akan tanya dulu, Om ini harganya berapa? Betul. Iya dong? Pasti. Nah, kalau di breeder, udah nggak sempet tuh nanya ini harga berapa, nih harga berapa. Itu udah nggak bisa begitu. Dia udah nggak mungkin ngelayanin 20 agent buat nanya yang ini berapa, kalau yang itu berapa, kalau yang ono berapa. Iya. Jadi culture-nya apa? Serok dulu, taruh di bowl, baru nanti dia kasih harga. Oke. Itu ngasih harganya berdasarkan dia punya pakem atau Ya berdasarkan pakemnya dia. Oh gitu. Berarti maksudnya bukan kayak kita, sebenarnya itu udah ada harganya, terus pas lo naikin Om, baru dia ngasih harga. Atau sebenarnya di kolam itu udah ada harganya, cuman karena lo nyerok, lo angkat, dia langsung harga segitu. Enggak. Kalau contohnya ikan itu di kolam itu udah ada harganya kan, minimal kita itu bisa menerka lah, punya gambaran, ini harganya berapa sih? Betul. Beda lagi kalau misalnya kita baru angkat, terus tuh breeder ngeliatin, ngamatin, ini bagus nih, kayaknya gue jualnya lepasnya segini gitu. Itu kan kita nggak bisa prediksi. Nggak bisa prediksi memang. Anjir. Jadi gue ngangkat, shock dong. Iya, jadi gue ngangkat 3 ekor misalkan kemarin. Tiba-tiba dia ngasih harga. Yang ini 700.000, yang ini 500.000, yang ini 400.000. Udah dia pergi. Anjir. Kita suruh mikir tuh.
Oh, modelnya kayak Lu gitu mau ya? ambil apa enggak tuh? Iya, 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 iya. Gitu kan? Nah, gue yang oke. 1.400.000 sih coy gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. setelah gue perhatiin lagi, gue lihat lagi lebih detail gitu kan. Ternyata gue ambil yang ini dan ini aja deh. Iya, iya, iya. Yang ini gue nggak ambil. Oke, oke, oke. Tapi kalau misalkan gue pikir, tiga-tiganya gue pengen nih. Ya, gue panggil breedernya. Gue ngomong, kalau gue ambil semuanya, harganya berapa? Oh gitu, best dealnya ya berapa? Iya. Oke, oke, oke. Kan tentunya kalau lu cuma ngambil satu, oke, dia kasih diskon. Tapi kan diskonnya jadi kecil. Iya, iya, iya. Tapi kalau lu ambil tiga-tiganya, mungkin dia akan kasih diskonnya lebih besar. Betul, betul, betul. Nah, disinilah keseruan negosiasi dengan breeder. Iya, iya, iya. Dan bahkan kita, akhirnya kenapa kita tuh lebih suka pergi, kalau saya pribadi tuh lebih suka pergi tuh bersama beberapa teman-teman dealer dari Indonesia. Kemarin yang jadinya nyerok dan ngambil ikannya itu Pit sama saya. Pit, gue ambil sekian ekor. Beda Pit, gue ngambilnya jadi sekian ekor. Nah, lu punya sama gue punya gabungin jadi satu bowl. Kita tawar kalau take all ini berapa harganya. Supaya kita dapat best deal. Gitu. Anjir, anjir. Jadi Ya kan? Nggak semua orang ke breeder itu bisa masuk dan dilayani oleh breeder. Prinsip mereka gini, gue lebih baik ngelayani 20 orang daripada gue harus ngelayani 150 orang. Dan lebih baik gue ngelayanin dealer seperti Onelito, JDKC, atau misalkan Orna, atau misalkan Umeda, atau misalkan siapapun itu namanya. Kenapa? Karena kan secara volume buying-nya kan tetap lebih besar daripada ngelayanin satu orang penghobi. ya, betul, betul, betul. Gitu. Iyalah, kalau kita ya paling milih 1, 2, lebih banyak. Sekarang kalau kita begitu harvest, ambil 3 ekor. Besok ada harvest lagi, kita datang lagi, ngambil lagi mungkin 2 ekor. Iya, iya. Secara total kemarin itu gue bawa pulang berapa ekor nih, kan gitu. Iya, Kalau penghobi langsung mungkin cuma 1 ekor, gitu. Belum lagi ribetnya, shipment-nya gimana nih? make sense, ya, ya. Kalau kita masukin barang dari Jepang, setelah kita belanja, kita hitung totalnya berapa total kubikasi atau berapa boxnya. Setelah kita hitung, oh ternyata totalnya akan masuk shipment pertama 80 box. Ya, ya. Kan kita gabungin nih, belanjaan gue berapa box, belanjaan si B berapa box, si C berapa box. Nah buat si breeder kan lebih enak. Oh ini grup ini besok mau shipment totalnya 10 box. Sekali kirim. Nah kalau ngurusin satu customer, 1 box. Besok customer yang itu lagi 1 box. Ribet loh. Ribet. Ya kan? Iya. Dan jarak pengirimannya kan dia kan cuma bisa shipment ekspor kan dari Narita. Iya. Atau Haneda. Kan jauh. Gitu loh. Iya, make sense ya. Ngapain juga kita ngeladenin satu-satu ya. Iya. Pusing juga. Dia pusing kayak gitu. Terus kalau misalkan gitu, ngapain kita beli lewat dari kayak misalkan contohnya Ryuki ngambil gitu kan. Iya. Ngapain kalau kita bisa langsung ke breeder? Ngapain beli dari Narita? Kan harganya mahal-mahal tuh. Jadi Ares Collection. Ya problemnya kita bisa dapetin nggak momen untuk dapetin ikan yang kita mau itu. Kalau udah diambil sama dia gimana? Bener. Make sense. Iya. Jadi kalau misalkan kayak tadi contohnya, Om nyerok juga nih sebagai dealer. Waduh itu ikan yang gua mau lagi yang paling pertama, pilihan pertama. Katakan ceritanya dikasih harga 700.000 yen misalkan gitu. Iya. Terus gue tanya nih, gue deketin Om dapat berapa Om? 700.000 yen. Deh, ini deh Om. Kasih saya deh. Om mau jual berapa? Terus Om bilang, boleh Sal, kalau lo mau 1 juta yen. Terus gue ngedumel gitu, gue bilang, gila ya, orang tadi dia dapat 700.000 yen. Ngambil lebihannya banyak banget. Lebihannya banyak banget, gitu kan. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya, mungkin lu bisa jual harga itu menjadi 1,2, 1,3 yen. 1,2 atau 1,3 juta yen.
Iya, iya. Dia kasih ke kita 1 juta jadi murah nggak? Iya, buat lu jadi murah dong. Iyalah. Orang gue bisa jual 1,3 juta. Kan gitu kan. Iya, betul. Iya juga sih. Ya, makanya memang ya kadang-kadang kan kalau orang mikirnya ya mending beli dari breeder langsung, soalnya pasti dapat harga lebih murah. Padahal direct tuh produsen lah kasarnya ngomong gitu ya. Padahal ya ikan itu kan ya balik lagi di poin awal tadi ya, nggak ada yang sama lah. Iya. Dan kebetulan pada saat nyerok, lu nyerok duluan. Nah itu. Mau gimana? Iya, kan gitu kan. Hokinya kan ada di tangan lu. Dan kebetulan memang itu gue pengen banget gitu. Atau customer gue udah pengen banget tuh. Ya yang ada adalah kita harus respect. Iya, betul. Gue harus respect dari penilaian harga yang lu berikan. Jadi yang harus gue lakukan adalah apa? Gimana caranya gue dapetin kalau emang gue nggak punya budget 1 juta adalah negosiasi yang lebih baik. Tidak mengatakan bahwa gila si Om Ivan ngambil untungnya gede banget. Iya. Padahal kan itu baru cuman diangkat masuk ke bowl. Masa mau gue pindahin bowl langsung jadi 1 juta? Iya, baru gitu kan. kan. Aja udah segitu namanya. Iya sih. Betul. Jadi gimana caranya? Nah itu kan ada yang namanya relasi. Iya. Hubungan baik. Yang gue bangun sama lu Om gitu. Iya. Misalkan Om, ini klien gue pengen banget nih. Tapi budgetnya nggak nyampe segitu. Sebenarnya 700.000 juga dia udah maksain tuh tadi. Ya, boleh nggak lu kasih gua lebih bagus lah harganya. Kan gitu kan. Kita ngomong lebih oke lah. Ngomong lebih inilah ya. Iya, atau kalau perlu gua bilang, nih klien gua udah maksain nih naikin budgetnya nih jadi 1 juta nih. Gini aja deh, boleh nggak kalau spare 300.000-nya bagi 2 deh, jadi gue tambahin kalau 150.000, jadi 850.000. Iya. Gitu kan, biar nanti setelah biaya tambah ini itu sampai Indo jadi 1 juta, ya klien gue happy, ya lu juga happy. Iya. Gue nggak dapet apa-apa deh, nggak apa-apa deh kali ini. Yang penting klien gue happy, lu juga happy. Jadi relasi gue sama lu juga bagus nih. Iya. Daripada gue ngomong, gila si Om Ivan harganya mahal banget, gue ngomong gitu ke klien gue, kan jadi jelek. Iya, benar. Iya. Gue jadi ngitungin rezeki orang dong. Iya, jangan lah kayak nah, kan kayak gitu kan nggak oke dong. Gue nggak respect dong kayak gitu. Nah ini yang maksud gue juga perlu teman-teman penghobi itu pahami gitu bagaimana prosesnya, ya kan? Betul. Ya karena kayak misalkan breeder ngasih harga udah mulai mencuat nih di season kali ini gitu ya, di opening season kali ini udah gila harga breeder Jepang harganya edan gini misalkan gitu kan. Ya sekarang gini, mungkin aja dari 200 ekor yang dia taruh JT-JT-nya dia pada saat dia angkat nisai ternyata suksesnya cuman 20%. Iya, betul. Kan dia ngitung dari cost total dia breeding sampai dia harvest di nisai ternyata cuma 20%. Dari 200 itu kalau 20% berarti cuma berapa? 40 ekor doang. Jadi 40 ekor harus bisa nutupin cost segitu besarnya dari awal dia breeding sampai dia harvest pertama. Iya sih. Ya kan? Iya, makanya harganya jadi lebih mahal. Gila. Iya. Terus yang kedua, harus kita pahamin juga, season kali ini, after pandemi, bener-bener normal, ya season kali ini. Kenapa? Eropa udah bisa datang ke Jepang, US udah bisa datang ke Jepang. Bahkan sekarang udah ketemu tuh gue mungkin orang India kayaknya. Gitu, udah masuk ke Jepang kemarin. Gitu kan. Nah, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, itu udah semua berbarengan ada di Jepang. Jadi dengan demikian, kalau breeder berprinsip gini, ya kalau lu nggak mau, itu aja mau. Iya. Ngapain gue pusing? Lu nggak mau ambil? Ini mau ambil kok. Iya. Lu bilang harganya mahal. Ya dia bilang oke. Iya juga ya. Mau gimana? Betul. Di sini kan yang berjalan udah intuisi bisnis kita sebagai seorang dealer.
Ya. Kalau gue take ikan ini dengan harga sekian, gue bisa jual nggak? Ya. Kalau gue nggak bisa jual, berarti resikonya apa? Gue pendem nih duit gue. Dengan segala bentuk resikonya. Betul. Setuju. Iya dong? Iya. Gue pendem duit gue misalkan dengan harga berapa? 400.000 yen. Katakan lebih gampang ngomongnya 50 juta lah misalkan gitu ya. Iya. Gue bilang, gue pendem nih 1 ekor 50 juta. Iya, gue berharap apa? Suatu saat nanti, sesuai apa yang gue prediksi, nanti hasilnya jauh lebih bagus. Nah, ketika jauh lebih bagus, ya tentu harganya nggak bisa cuman dapat fee dealer 10%. Iya. Betul. Selama ini kan gue jual kalau ikan masih di Jepang adalah ya udah lu tambahinnya 10%, Om. Iya. Kenapa? Ya buat gua resikonya sudah jauh lebih kecil. Betul. Ya dong. Resiko itu diambil sama siapa? Oleh penghobi yang beli ikan tersebut. Ya. Setuju. Iya dong. Iyalah. Ketika ikan itu quote unquote gagal tadi seperti pertanyaan lu, Om. Iya. Gagal di Azukari ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Iya. Ya berarti resikonya ada di tangan lu, udah bukan di tangan gua lagi. Iya. Iya dong. Make sense. Tapi ketika itu menjadi berhasil dan value-nya menjadi naik, siapa yang mendapat keuntungan? Ya owner daripada ikan itu kan. Bukan dari gua lagi, bukan di gua lagi. Iya benar. Benar nggak? Benar. Nah, Iya sih. ini yang harus bisa dipahamin. Ketika misalkan gua bilang, dealer fee-nya 10%. Terus lu bilang, oh loh, enak amat lu, Om. Begitu doang. Langsung dapat 10%. Kasih gue 5% aja lah fee-nya. Sebenarnya kan ya oke lah, that's part of negotiation. Ya. Tapi yang harus dipahamin adalah bahwa pada saat gue melihat ikan itu, ini udah ada ikatan antara lu trust nggak nih sama mata gue? Ya, betul. Lu trust nggak sama pilihan gue? Ya. Lu trust nggak sama cara gue menilai ikan? Iya, betul. Nah, kan gitu kan? Ketika itu menjadi berhasil sesuai ekspektasi kita, tentunya yang tadinya lu beli 50 juta, sebenarnya pada saat selesai, ini mungkin harganya jadi 1 juta yen. Atau jadi 100 juta rupiah. Iya. Betul. Kan gitu kan? Nah, lu beli dari sekarang, lu mendapatkan keuntungan di depan, kalau ini menjadi 100 juta adalah 50 juta loh. Betul. Iya sih, setuju gue. Ya kan, kayak gitu kan? Jadi kalau sebenarnya di compare menjadi 10%, murah atau mahal? Jadi murah. Murah. Iya sih. In example kan gue suka posting di grup tuh ya. Ya. Contoh Momotaro Kohaku Male. Oke, yang Ginrin itu ya? Bukan yang Ginrin, yang Kohaku. Yang Azukari ya? Azukari di Momotaro. Oke. Kan gue kasih lihat progresnya ya. Waktu pertama kali gue ambil di tahun lalu, di 2022 bulan November gue kesana, itu harganya berikut biaya untuk masuk AJKS dan AJYKS, kalau nggak salah ingat 38 juta. 38 juta rupiah ya? Okay. Size-nya kalau nggak salah ingat 55 bulah. 38 juta rupiah. Terus? Oke. Nah, pada saat gue offering ke member-member itu, semua komennya adalah, ya pattern bagus sih, body ya lumayan, body volume-nya, tapi male gue nggak mau. Nanti male nggak bisa gede. Ya oke, nggak apa-apa. Karena penilaian semua orang kan bebas ya. Boleh loh, ya. bebas. Tapi gue bilang, gue punya feeling ini ikan bisa jadi sesuatu. Kenapa gue punya feeling itu? Karena gue punya pengalaman begini, melihat shouldernya, head shape-nya, body volume-nya gitu. Kalau ini jadi, gue bilang seperti body female, maka bonus dari ikan ini double. Satu, harga naik. Kedua, lu dapat skin quality male yang which kita tahu lebih bagus daripada skin quality female, tapi bodinya female. Bodinya female, oke. Iya kan? Bener. Nah, dan resiko untuk dia gendong telurnya jadi zero. Oke. Jadi perutnya akan selalu menjadi bagus. Kenapa? Karena kan dia nggak gendong telur. Iya, benar. Kan gitu kan. Nah, masuk AJKS dapat first prize, masuk AJYKS dapat first prize. Di AJYKS suddenly Daisuke bilang begini, I think I give you the
price, I give you the wrong price. Give you the wrong price. dia sendiri ngomong begitu. Ya dalam hati gua, iya juga sih, kan gitu kan. Nah, terus dia tawarin, gimana kalau ikan ini lu azukari lagi? Ke tahun depan lagi? Iya, buat 1 tahun ke depan. 2024. Buat sampai dengan dibuat 2023 ini. Oh, okay. Season 2023 ini. Jadi di bulan Maret itu dia bilang, kan harga di bawah 500.000 kan di Momotaro nggak bisa azukari. Oh ya, itu 38 juta ya? Iya. Okay, terus dia offering itu, gua nggak pakai pikir panjang. Even gua nggak nanya sama owner. Oke, azukari. Gua langsung bilang gitu. Gua nambah 100.000 yen. Gua tambah 100.000 yen. Nah kemarin pas habis selesai live auction, gua datengin itu ke kolam. Sebelumnya gua udah terima nih video di bowl-nya pada saat di harvest. Ya, ini hasilnya. Cuma kan lu lihat di bowl kan kadang-kadang kan kelihatannya nggak sebesar aslinya. Iya, betul. Nggak sebesar pada saat lu lihat ada comparison ikan-ikan yang lain di kolam. Jadi gue mau datengin dan gue dateng, gue lihat yang gue video gue share di grup. Bodinya kan kayak 65, kayak body female. Iya. Size-nya 63 cm. Wah, disitulah gue merasa bahwa hasilnya sangat baik, sesuai ekspektasi. Ya, betul. Dan gue menyatakan secara langsung kepada Daisuke, gue bilang, Daisuke-san, domo arigato. My client very happy of the result daripada azukari ikan ini. Betul. Nah, dan apa yang dia sampaikan? Ya, thank you, dia bilang gitu, atas apresiasinya. Tapi kalau lu mau ikan itu masuk ke auction gue juga boleh kok. Dia tawarin untuk dia jualin lagi, tau nggak? Karena apa? Karena dia merasa kemarin dia dia menjual harga itu kan murah. Lu mau jual lagi nggak nih? Kalau lu mau jual lagi, gue bersedia untuk bantu jualin ikan ini lagi. Supaya kan kalau harganya misalkan mahal kan dia dapat fee lagi kan. Kalau kita jual. Oh iya. Karena dia believe harga ikan ini udah di atas 1 juta. Iya sih emang gokil. Nah, terus gue langsung bilang, definitely no. Gue bilang gitu. Gitu. Gue langsung bilang enggak. Gue bilang, ini gak mau dijual. Gue bilang, klien gue gak akan mau jual lagi. Gue bilang gitu. Ya, jadi kita bercanda-canda lah intinya gitu. Nah, sama juga seperti waktu gue auction, ambil auction Ginrin Kohaku, JT 35 cm, male lagi gitu. Itu yang mana tuh? Yang gue posting ada di grup Ginrin Kohaku Momotaro. Bukan 40 ya? Enggak, waktu gua ambil itu masih diambil. 35 bu. Oh, tahun lalu juga itu berarti yang Iya, season lalu. Oh, season lalu. Terus karena harganya bisa azukari, ya gua minta azukari aja. Gitu. Nah, hasilnya sekarang udah 48 cm. Iya, 48. Begitu diangkat kan juga nggak kecil kan, gede gitu. Ya, selama kemarin gua tawarin ke penghobi kan nggak ada yang mau. Gila lu, ikan segitu, harganya segitu kan gitu, pasti semua bahasa. Ya nggak apa-apa, gue mau invest aja. Hasilnya lebih bagus, sampai sekarang masih belum ada yang mau ambil, nggak apa-apa. Besok mau turun ke AJKS, mau turun ke AJYKS, turunin aja. Gue akan invest terus sama itu ikan, istilahnya gitu loh. Dengan segala bentuk resiko, kan gitu. Ya ketika misalkan nanti ada yang mau, ya tentunya harganya yang harga penilaian saat ini. Iyalah. Kan gitu kan. Kenapa? Karena resikonya udah gua pegang semua nih. Iya, betul. Gitu. Padahal kalau lu ngambil pada saat JT sebelum azukari gitu ya di season lalu, gua cuma tetap ambil 10% aja kok. Ya tapi segala resikonya kan udah sama-sama tahu dan semua akan dipegang oleh si yang beli. Iya, betul. Nah, sampai di titik ini resikonya sudah gua ambil semua nih. Dalam setahun ya. Dalam setahun gitu. Nah, terus sekarang gua mau masukin AJKS, nanti kalau memang diperbolehkan untuk azukari lagi, ya gua azukari lagi. Anjir. Gitu. Oke. Nah, supaya hasilnya benar-benar maksimal di sana. Gitu. Baru nanti habis itu pulang. Kayak gitu. Nah, jadi kita kan juga tentunya dalam Keep Koi ini ada strategi-strategi yang harus kita jalanin. Kenapa? Karena investmentnya tidak murah. Untuk satu ikan itu kan harganya juga nggak murah. Ya. Makanya Om sebagai dealer juga punya bayangan lah ya, kira-kira value-nya tuh bisa sampai berapa sih nih? Betul. Gitu ya? Tentunya pasti ada lah kayak gitu. Dengan segala bentuk resiko yang ada. Iya. Begitu misalkan ternyata gagal,
Ya anggap aja gue lagi kemarin nanem padi, ternyata gagal panen gitu. Terserang hama wereng misalkan gitu kan gagal panen, kan gitu kan. Betul. Nah resikonya kan seperti itu gitu. Itu resiko-resiko yang kita ambil. Nah, begitu juga dengan dealer-dealer lain tadi gitu. Dia mengambil resiko-resiko yang dia take dari awal. Hasilnya jadi bagus ya dia jual mahal ya karena kan hasilnya ternyata sesuai dengan ekspektasinya dia, sesuai dengan perencanaan dia. Ya harganya jadi mahal kayak gitu. Jadi kita udah nggak boleh ngitungin lagi tuh. Wah, gue tahu tuh kemarin dia ngambil ikan itu harganya 500.000 yen doang. Sialan, sekarang dijual jadi 2 juta. Buat apa kita ngitungin? Betul. Prinsipnya sederhana. Iya. When you have the money you want to buy ya just buy. Jangan lu nggak punya duitnya tapi lu mengatakan bahwa oh gila dia kemarin 50 juta sekarang dijual 150 juta untungnya kegedean. Padahal pertanyaan gue sederhana. Oke, sekarang gue jual lagi nih 50 juta, lu beli nggak? Enggak. Kenapa? Gue nggak punya duitnya. Kan jadi konyol dong kalau kayak begitu kan, bro. Betul. Ya kan? Nah ini yang maksud gue tuh juga ya kita ya respect each other aja gitu. Gua sesama dealer ya respect. Ya kan? Intinya win-win solution lah ya. Semua harus kita bisa upayakan menjadi happy lah. Ya. Gitu. Sama juga seperti yang gue tawarkan kepada lu Om. Kemarin kalau nggak salah Om ngambil Benigoy dari auctionnya Ogata. Ya. Kan gitu kan. Ya, sebelumnya pengalaman gue mengambil ikan Benigoy Ogata bisa dikatakan sukses. Gue dapat auction itu di tahun season lalu. Size 63 atau 64 gitu. Harganya ending auctionnya 400.000 yen. 400.000 yen. Ya. Nah terus dibeli sama salah satu klien dari Medan. Tapi gue udah bilang, Om ikan ini pulang, jangan langsung dibawa pulang ya Om. Karena gue feeling ikan ini bisa gece. Oke. Niat gue begitu pulang langsung dibawa show. Udah ngatur timeline, pulang bisa langsung masuk show. Dilala begitu buka packing, dia punya bibir depan yang mungkin karena gesek-gesekan di plastik jadi kekupas. Gitu ya. Nah. Terus. Wah, gue bilang nggak bisa masuk show dah. Nggak bisa langsung ya. Nggak bisa turun. Akhirnya keep dulu di kolam untuk supaya recovery. Terus warnanya biar sama lagi. Oke. Dilala di perjalanan itu di tengah-tengah perjalanan itu satu sisik copot. Anjir. Kan kalau Benigoy satu sisik copot kan warnanya kelihatan banget. Oh iya ya. Belangnya kelihatan banget. Iya lah, orang badan merah semua. Nah kan jadi nungguin sisik tumbuh, nungguin warnanya balik, nungguin bibirnya juga balik. Ternyata butuh waktu sekitar 4,5 bulan. Ketika sisik semua balik, size-nya udah lebih dari 65. Nah, udah lebih dari 65, mau nggak mau apa? Nungguin size 70 bu yang ada. Show yang ada 70 bu. Anjir. Iya juga ya. Nah, ingat loh, ini kan kawari. Kalau lu masuknya ke kelas 75 bu, berarti lu fight 70, bis 70 ketemu bis 75, kawari pasti kalah. 90% pasti kalah. Kenapa? Karena kalau kawari bodinya pasti beda jauh. Betul. Jadi gue nungguin yang bener-bener GC-nya 70. Ketemunya di mana? Soreang. Begitu gue bawa, memang lagi perform bener. Sambil naruh di vat, gue sambil keliling nih. Ikan gue ketemunya sama siapa nih? Keliling. Ada saingan ya? Ya. Oh ketemu nih saingan gue yang berat si ini sama si ini doang. Oke, mudah-mudahan gue bisa fight. Ternyata beneran bisa jadi GC. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, itu kan ikan jadi, Om. Itu ikan jadi. Dari Jepang udah jadi. Makanya sebenarnya itu ikan nggak perlu lo apa-apain juga udah bisa langsung fight. Langsung tempur ya. Nah, sekarang kalau Om sebagai penghobi suka yang mau langsung turun show, ya memang harus beli ikan yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Ya tapi kan konsekuensinya apa? Ya bayar lebih mahal. Betul. Kan gitu kan? Yeah. Tapi sekarang gini, gue pengen kayak gitu tapi gue budgetnya terbatas ya. Misalkan gue punya uang 100 juta. Gue pengen punya 4 ekor ikan yang kedepannya bisa fight. Ya berarti kita cari bahan. Betul. Makanya kemarin dapat Benigoy lagi
Nisai size-nya 56 kalau nggak salah. Ya 56. Harganya sampai Indo 24.500.000 kalau nggak salah. Gitu. Betul. Nah, ya bisa langsung fight nggak? Definitely nggak bisa. Nggak bisa. Okay. Tapi ini bahan nanti mudah-mudahan sesuai ekspektasi untuk bisa fight. Ketika memang itu sesuai ekspektasi dan bisa fight dan bisa jadi kece di size 65 atau nanti di size 70 Bu gitu kan. Berarti kan value yang Om beli adalah value 400-500 ribu dengan harga 250.000 yen kurang lebihnya kan begitu. Oh iya sih. Iya. Makanya kan gue milih itu sebenarnya ya balik lagi dengan kepercayaan gue sama lu Om. Makanya gue coba coba kita coba ya dengan bahan yang seperti ini nih. Bisa nggak sih gue nyampe istilahnya nyampe gitu. kesana lah. Ya. Dan lu ambil ikan itu kan bukan dalam proses auction berjalan. Ya betul, enggak. Kemarin adalah gue udah dapetin dulu dari auction itu. Iya. Jadi gue udah dapet dan baru lu take. Tapi gue tetap kasih lu ya udah 10% aja. Ya betul. Terus kemarin gue kasih promo free Azukari sampai end of Maret. Iya. Di Onelito kan gitu kan. Iya, Kenapa? Sebenarnya kan lebih ke bentuk pembuktian gue aja. Betul. Satu, gue ambil dulu ini ikan. Kalau gue nggak yakin sama ini ikan, Iya. gue nggak mungkin ambil. Betul. Berapapun nilainya. Ya kan? Ini gue ambil dulu, berarti gue menyatakan bahwa gue yakin sama ikan ini. Nah, ketika udah gue ambil, lu beli pun harganya 180.000 yen, ya udah tambahin aja 10%. Tambah kos kirim bla 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 jadi 24.500.000. Karena gue yakin ikan ini bisa menjadi sesuatu, gue bilang sama lu, oke ini ada promo, gue kasih lu lebih free keeping di gue 3 bulan. Itu sebenarnya buat apa? Aktualisasi Onelito aja. Iyalah, ya kan gue punya kepercayaan sama lu ya. Nah, gue mau aktualisasikan nih. Iya, betul. Kan gitu. Iya. Nah, bentuknya tuh kayak begitu tuh. Iya, setuju gue. Kalau gue cuma mau jualan bacot dong. Iya bener. Gue nggak ambil duluan tuh ikan. Pada saat gue posting di grup, ada yang mau nggak nih? Nggak ada yang respon. Ada yang mau nggak nih? Nggak ada yang respon. Ya udah gue nggak ambil dong. Iya sih bener. Gue nggak mau ngambil resiko itu. Iya. Kalau ini kan nggak. Gue ambil resikonya. Betul. Tentunya gue berhitung dari sisi daya beli gue juga saat itu. Ya Betul kan? lah, iya. Ya gue mampu, ya gue ambil. Gue tahu ini kan bagus prospeknya, tapi kalau harganya udah melambung tinggi, gue nggak mampu, ya gue nggak akan ambil. Gimana kalau misalkan budget lu ini kita beli yang udah 80% atau 75% menuju finish. Keep dulu di Jepang, atau lu mau keep sendiri juga boleh, gitu kan? Ya belajar untuk berproses itu. Ketika ikan ini siap, kita bawa turun. Iya. Tapi pelor lu jadi banyak nih. Tadinya beli 1 jadi beli 5. Iya. Ketika yang ini lagi perform diturunin, ketika ini lagi tidak perform dibalik treatment, yang ini lagi perform itu. Jadi lu punya beberapa lapis. Gitu loh. Ini kan it's all about strategi lah sebenarnya. Betul. Tapi kalau ada yang memang enggak lah, nggak masalah lah. Gua udah siapin budget cukup banyak kok untuk gua pengen bermain. Ya monggo, salah nggak salah. Iya. Kan gitu. Iya. Ya kalau orang kan untuk menikmati hobinya beda-beda. Beda-beda. Betul. Caranya beda-beda, strateginya beda-beda gitu. Makanya gue juga harus membantu mewujudkan mimpi-mimpi dari para penghobi koi ini, gitu. Tentunya gue tidak suka memaksakan. Wah om, lu ngapain gini nih? Oh, lu beli ini, beli yang gini aja nih, gitu. Yang mahal aja nih, gini. Kan gue jadi maksa dong. Iya. Padahal enggak, gue punya budget, tapi gue nggak mau sampai sebegitu gitu. Terus gue paksain lu gitu, kan jadi nggak oke ya. Iya, setuju gue. Gitu. Gue pengen tuh menghobi Onelito, yang belanja Onelito, everybody enjoy. Ya, enjoy hobinya ya, mau dengan ya target masing-masing ya. Iya. Ya, setuju. Gitu. Semuanya harus enjoy, tapi tentunya yang pasti pakemnya adalah keep koi yang punya kualitas minimum adalah pond quality. Oke. Supaya nggak bosen. Bener lah. Kan gitu. Supaya nggak sebentar-bentar ganti koleksi. Iya. Gitu. Enjoy the process. Betul. Ya, kalau kata Kentaro, ikan koi itu pada usia berapa tahun sih enjoy atau paling enak lu nikmatin? 7-8 tahun, bro.
Gila ya. Ketika dia jambu besar, wah itu bagi Kentaro disitulah momen lu paling menikmati ikan itu Ikan berenang. koi. Ya tentunya lu juga punya apa ya? Lu punya kebanggaan tersendiri kan? Gitu loh. Ketika bisa seperti itu. Iya. Gitu kan? Iya. Ya, jadi ya gua hanya bisa berusaha bantu untuk mewujudkan gitu kan. Tentunya balik lagi ke masing-masing penghobi ini. Dia mau menjadi penghobi yang berproses atau mau yang instan, atau dia mau jadi penghobi yang pingin melangkah sebagai the real koi keeper. Kan pilihan. Ya. Gue cuma bisa bantu doang. Iya. Gue nggak bisa lebih daripada itu. Ya. Setuju gue. Gitu loh. Iya. Ya, diskusi pun selalu gue tanya, objektif lu kemana? Iya. Kemarin gue di Jepang ya, ada customer yang awalnya nitip cariin yang 200.000, nggak dapat naikin Apa ke 400.000, nyari soa. Terus. Dari 400.000 nggak dapat. Nggak dapat juga. Akhirnya dia lihat auction di Momotaro, harganya dia budgetnya 600.000. Terus? Nggak dapat juga. Anjir. Kalau gue mau istilahnya jadi kompor beleduk gitu ya, naikin lagi om budgetnya om, sampai 1 juta. Kan gue nggak mau. Iya. Malah gue bilang apa? Udahlah om, ngapain sih? Gue bilang. Mau nyeburin satu Avanza ke dalam satu kolam untuk seekor ikan. Gue bilang om bukan om nggak punya daya beli. Gue tahu om punya daya beli, tapi om nggak ada di level itu. Iya. Jangan sampai habis itu beli karena hawa nafsu, akhirnya lu nyesal. Iya betul. Gue nggak tahu tadi kita ngobrol sampai mana, keputusan sampai mana ya. Tapi ya mohon maaf kalau misalkan memang di sesi video kali ini ya cuman sampai di situ doang. Karena nggak mungkin mulai dari nol lagi. Iya. Ada kemana-mana bahasannya. Ya kalau nggak punya campers begini. Oke, ini dadakan banget gitu ya. Oke, kalau saran dari saya dan pesan saya selalu keep koi harus happy. Yo. Ya karena Onelito make hobbies happy. Sip. Mantap. Dadah. Luar biasa.